Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan di mana Allah berikan banyak sekali keistimewaan dalam ketika kita melakukan amal soleh. Allah akan lipat gandakan amal-amal soleh bahkan dengan tingkatan yang sangat berbeda di luar bulan suci Ramadan. Salah satu dari amal ibadah yang Allah berikan keistimewaan riyadhah di bulan Ramadan adalah salah satunya pembacaan atau tilawah Al-Quran. Yang kita kenal dalam setiap momen Ramadan itu yang kita sebut dengan istilah tadarrus. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, ketika tadarrus kita kembalikan dalam konsep secara bahasa. Tadarrus itu asal katanya darrosa yudarrisu, yang maknanya adalah belajar. Jadi sesungguhnya tadarus itu adalah bagaimana upaya kita mempelajari Al-Quran baik dari sisi bahasa atau bacaannya atau dari sisi makna yang terkandung untuk bertadabbur dalam Al-Quran yang kita baca tersebut. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, mirisnya yang terjadi dalam setiap momen Ramadan itu orang berlomba-lomba untuk bagaimana mempercepat atau memperbanyak bisa khataman, sehingga mengabaikan aspek kaidah bacaannya, baik tajwidnya, fasohahnya, dan kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran untuk bagaimana akhlak kita dalam membaca Al-Quran atau kaidah kita bagaimana dalam membaca Al-Quran itu banyak yang dikesampingkan. Sehingga banyak sekali kita menemukan kasus di mana seseorang ketika baca di masjid atau di musola sangat jelas suaranya, namun miris ketika kaidah tajwidnya, ketika kaidah makhrajnya itu jauh dari yang semestinya harus dibacakan. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, karena itu tadarrus di sini harus dimaknai dengan kita menjadikan momen Ramadan itu untuk memperbaiki kaidah bacaannya, memperbaiki segala macam ketentuan kaidah dalam bagaimana Al-Quran itu dituntun untuk kita baca dengan baik. Salah satu yang harus kita pahami, Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis ini memberikan satu tuntunan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu harus benar-benar bukan hanya sekedar pedoman hidup kita, namun lebih dari itu. Bergantungnya kita untuk bisa selamatnya kita supaya diklaim sebaik-baik kamu, khairukum, kata Rasulullah. Jadi orang yang terbaik dalam konteks hadis ini bukan orang yang punya titel yang hebat, punya harta yang banyak, punya sesuatu yang katakanlah kalau di dunia medsos itu punya pengikut atau punya follower yang banyak. Bukan seperti itu. Jadi dikatakan khairukum, sebaik-baik kamu itu adalah mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik dia mengajarnya maupun dia belajar tentang Al-Quran itu sendiri. Sahabat Forsaja yang dirahmati Allah, oleh karena itu yuk mari kita memperbaiki sisi ibadah kita khususnya dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini. Buat Al-Quran itu menjadi zikir kita. Tidak hanya sekedar zikir dalam lafaz subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu ya kita lakukan. Namun Al-Quran dengan kita membacanya, maka yuk jadikan bacaan Al-Quran itu menjadi zikir kita. Satu hal yang menjadi prinsip dari kita, yuk kita coba upayakan baca Al-Quran dalam satu hari itu bisa 1 juz kita baca. Kalaupun tidak sanggup 1 juz, bisa kita kurangi lagi menjadi setengah juz dalam satu hari. Kalaupun setengah juz itu tidak sanggup, belum sanggup karena aktivitas kita yang mungkin banyak, maka bacalah Al-Quran itu 1 lembar saja, atau bahkan 1 halaman saja. Kalaupun tidak sanggup, baca 1 ayat saja dalam 1 hari. Kalaupun itu masih juga tidak sanggup, saran saya adalah ambil Al-Quran, peluk Al-Quran, dan katakan kepada Allah, ya Allah, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga aku merasa berat untuk membaca ayat-ayat-Mu.
munajatkan ke Allah, minta ke Allah supaya Allah bukakan hati kita, supaya Allah lembutkan hati kita, supaya kita bisa berinteraksi setiap hari dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Semoga manfaat, semoga memberikan pencerahan bagi diri kita, wabil khusus bagi Al-Fakir secara pribadi, agar kita menjadi ahlul Quran, ahlullah, yang insya Allah syafaatnya akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.